Memilih perempuan itu karena agama tadi. Nikahilah perempuan karena cantik, karena kaya, karena nasab. Yang paling beruntung karena agama. Tahu dia kewajiban suaminya, dia dorong suaminya. Ini memang banyak jadi jalan menjadi sebab pertengkaran rumah tangga tuh, Pak. Persoalannya satu saja, istri tidak paham agama. Itu. Enggak, Pak, enggak paham agama aja tuh. Kalau dia paham agama enggak begitu itu. Ya, Pak, harusnya dia dorong, Pak, bawa lama kamari, jawab tinggal. Oh, enggak namu yang di kampung lah, yo nih. Bara biaya per bulan namu tanggung. Tapi kalau apa balape tangan, Pak, berdosa, Pak. Cayolah kamu. Karena Allah suruh indaka. Kalau mereka sudah sampai usia tua, maka dia harus berada di sisimu. Silakan, Ibu. Kalau kita semua bersaudara perempuan, bagaimana soal warisannya Ustaz kalau ayah sudah meninggal? Kalau perempuan semua perempuan itu hanya dapat 2/3. Ibu seperempuan ampe, anak beliau laki-laki, ada yang laki-laki loh, perempuan saya ampe, maka dia dapat 2/3. Istri dapat 1/8, lalu dari sisa 1/8 itu 2/3 semua anak perempuan dibagi rata, tersisa 1/3 kan untuk saudara ayah ibu. Itu namanya warisnya. Kecuali ada laki-laki habis dibagi rata semua. Habis dibagi semua karena satu laki-laki 2 kali perempuan dan dia menghabiskan semua sisa. Anak perempuan menghabiskan semua sisa harta bersama anak laki-laki. Namanya asabah. Tapi kalau perempuan saja pasti bersisa, sisa itu untuk saudara ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan bahasan kita di surat An-Nisa. Yang pertemuan lalu kita bahas ayat yang pertama. Sekarang kita lanjutkan ayat yang kedua dan berikutnya. Kita baca ayatnya, surat An-Nisa ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabisa bit-thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim itu harta mereka, dan janganlah kamu mengganti yang buruk dengan yang baik, dan jangan kamu memakan harta mereka, sesungguhnya itu adalah dosa yang besar. Jadi kata Allah, pertama, berikan kepada anak yatim itu harta mereka. Apa itu yatim, Bapak Ibu? Yatim itu secara harfiah artinya orang yang sendirian. Jadi yatim itu artinya orang yang sendirian. Dalam kultur masyarakat di dunia, termasuk orang Arab, kecuali kita di Minangkabau agak beda dikit nih. Dan itu yang berlaku dalam syariat agama kita. Yatim itu adalah anak yang belum mencapai usia balik, yang ditinggal mati oleh ayahnya. Nah, itu yang disebut yatim, Ibu ya. Jadi yatim itu artinya anak yang belum mencapai usia balik dan dia ditinggal mati oleh ayahnya. Dan ketika itu dia merasa sendirian. Nah, merasa sendirian itulah yang disebut dengan yatim. Makanya dalam aturan santunan, yang berhak dapat santunan itu adalah anak yang ditinggal mati bapaknya. Kalau yang ditinggal mati ibunya tidak perlu disantuni. Kenapa? Karena bapaknya hidup, bapaknya tanggung jawab. Kalau ibunya mati, bapaknya tanggung jawab. Bapaknya kasih belanja, kasih biaya sampai anaknya dewasa. Atau kalau perempuan sampai dia menikah. Itu kewajiban bapaknya. Oh, bapaknya menikah lagi, Ustaz, tidak apa-apa. Kan istri yang baru tanggung jawab bapaknya lagi. Tambah tanggung jawab saja. Tidak akan mengurangi itu. Ya, tanggung jawabnya ke anak-anaknya tuh. Nah, itu kenapa orang yang kalau ibunya mati ya tidak perlu disantuni. Bapaknya tanggung jawab.
Ya. Karena anak itu milik bapak. Tapi kalau bapaknya yang mati, maka yang kasih belanja otomatis tidak ada tuh. Yang kedua, ibunya setelah habis masa iddah dinikahi laki-laki lain. Dan ibu ini dibawa pergi oleh suami yang baru. Kemanapun suami yang baru itu mau, bawalah. Dan anak tidak boleh ikut dengan ibu. Dan anak tinggal dengan keluarga ayahnya, dengan kakeknya atau dengan pamannya. Itu makanya begini Pak, coba nanti baca di surat Al-Baqarah 233. Anak ini kalau baru lahir dia, maka ibu wajib menyusukannya 2 tahun. Ya. Selama status ibu istri dari ayahnya. Ya. Istri saya melahirkan anak. Selama istri saya itu istri saya, dia wajib menyusukan anak saya 2 tahun. Bila saya ceraikan dia, ya, tiba-tiba saya ceraikan dia sedang menyusui. Saya ceraikan dia, anak dia berikan ke saya dan dia pergilah. Habis iddahnya dia menikahlah. Anak saya carikan ibu susunya. Saya bayar orang. Karena anak saya milik saya. Kalau mantan istri saya bersedia menyusukan anak saya, ya, dia anak sedang menyusu, tunggu mengecek ke mantan istri yang bu, tolong susun anak awak dulu. Apa kata istri saya? Berapa saya dibayar per bulan? Harus begitu. Ibu kalau sudah diceraikan oleh suami ibu tidak berkewajib lagi menyusukan anaknya. Kalau ibu mau menyusukan anaknya, maka dibayar profesional, kontrak berapa sebulan, sampai berapa lama. Karena ibu tidak ada kewajiban lagi ke anak kalau sudah diceraikan oleh suami ibu. Yang berkewajiban ke anak siapa? Ayahnya. Ibu tidak ada urusan lagi. Ibu boleh menikah, habis iddah menikahlah dan dibawa pergi oleh suaminya. Nah, itu aturannya begitu tuh. Ya. Kalau saya mati, saya meninggalkan anak yang masih menyusu misalnya. Saya mati ini. Apa kata Allah di ayat 223 itu? Wa 'alal warisi mislu zalika. Maka bapak saya atau saudara laki-laki saya yang berkewajiban mengambil anak saya itu. Saya kalau mati, adik saya laki-laki, dia punya anak sama istrinya. Begitu adik saya mati, saya datangi istrinya. Anak silakan serahkan ke saya akan menanggung hidupnya sampai dia dewasa. Dan dia boleh menikah, habis iddah menikahlah. Kalau dia bersedia merawat anaknya, anak ko jambo salah, maka saya berkewajiban menanggung biayanya sampai dia dewasa sebagai waris adik saya. Ini penting diketahui nih Pak. Karena banyak orang tak mau tahu dengan anak saudara laki-lakinya. Ya. Padahal itu kewajiban dia. Wa 'alal waris mislu zalika. Ahli waris bertanggung jawab seperti ayahnya yang mati. Berdosa saya Bapak Ibu kalau adik saya mati, dia punya anak, saya cuek, saya berdosa karena saya sama mengabaikan anak saya. Ibu harusnya kalau mati suami ibu, maka anak ibu itu serahkan ke kakeknya atau serahkan ke pamannya. Makanya Nabi Muhammad ketika mati bapak beliau, siapa yang ngasuh? Kakek Abdul Muthalib. Mati kakek, siapa yang ngasuh? Abu Talib, paman. Itu begitu dalam agama nih Pak. Nah, jadi kita laki-laki tanggung jawabnya besar, maka kita dapat warisan lebih banyak tuh Pak Ibu. Kenapa kita dapat warisan lebih banyak? Karena tanggung jawab banyak. Istri, anak, ibu, ayah, saudara perempuan. Saya saudara perempuan saya kalau mati suaminya, sampai dia dapat suami baru lagi, saya jamin hidupnya. Lalu saudara laki-laki saya dan anaknya kalau dia mati, saya tanggung jawab. Nah, ini ya, orang Minang kok banyak jangan ke anak saudara, anak inyo saya nyoben loh. Enggak? Iya, mati istrinya Pak. Itu ini deh. Anak lawas sera yang tinggahan. Harusnya tidak begitu. Kalau istrinya mati, anak tetap dia bawa ke mana-mana, tanggung jawab dia. Andai dia nanti menikah, istri yang baru tanggung jawab dia pula. Tidak ada urusan itu.
Itu alasannya kenapa anak yatim itu wajib disantuni yang mati bapak. Sebab kalau mati bapaknya, hidupnya terlunta-lunta. Karena ibu dibawa orang pergi, bapak udah mati, hidup menumpang dengan orang. Itu makanya orang yang tidak beragama tuh dalam bahasa apa? Dalam surat Al-Maun tuh allazi yad'ul yatim. Yad'ul yatim tuh ibu bukan menghardik. Enggak. Begini. Dulu anak nih, ibu anak-anak nih, kalau bapaknya mati, ibunya dinikahi orang. So dulu ibu dalam tradisi Arab, ya, perempuan itu begitu idahnya habis, dia langsung dilamar oleh laki-laki. Tidak ada wanita itu yang menjanda sampai mati itu, tidak begitu budaya orang Arab itu. Karena dulu perempuan itu ibu susah kalau tidak punya suami. Kalau sekarang perempuan tidak punya suami bisa bekerja di mana-mana. Dulu mana ada tempat bekerja bagi perempuan? Perempuan memang menunggu pemberian dari suaminya. Maka semua perempuan kalau mati suaminya memang menikah. Walaupun sudah tua pun menikah juga. Ya. Nah, siapa yang menjamin hidupnya? Tidak suaminya. Nah. Maka orang Arab dulu kalau sudah mati suami, ya, anak langsung diserahkan ke ayah, ke saudara ayahnya atau ke kakeknya, bapak ayahnya, dan istrinya menikah. Maka anak istri ibunya dibawa orang, bapaknya mati, dia hidup menumpang dengan keluarga ayahnya. Maka anak-anak yatim itu sering, ya, kalau ada orang makan nampak dia dari jauh, tu nya mencalik-calik mereka. Inyo mencalik-calik dari jauh tu ibu berharap dipanggil. Nah, ikut yang harap mereka. Nah, ada sebagian orang ibu nampak anak yatim calik-calik mereka. Anak mereka loh. Ini ya doa namanya Pak. Ya. Bukan menghardik. Dia berharap begini. Ternyata tangan yang dia dapatkan begini. Kata Allah, orang yang begitu kalaupun salat neraka wel untuknya. Ya. Karena anak yatim itu memang orang yang memang terguncang jiwanya. Ya, bapak mati, amak diambil orang. Beda filosofi Jawa Pak ya. Kalau enggak loh, mande mati, bapak berjalan. Gitu ya. Kalau orang Arab enggak. Bapak mati, mande diambil orang. Itu filosofinya. Nah, itu alasannya ya. Makanya gini, kalau mati istri anak walaupun tinggal jo keluarga ya, ya keluarga istri, kan bisa jadi begitu ya. Karena laki-laki di Minang kan kamari menumpang itu ya Pak. Dari ketik sampai tua menumpang saya pada Pak. Ya enggak Pak? Menikah tapi datang ke rumah orang, ya enggak betul Pak? Duit lah menumpang tu bawa anak sabalai itu cakap jurang mereka. Ya enggak? Nah, kalaupun tinggal anak-anak kita, tetap biaya sampai mereka dewasa dari kita sebagai ayah. Hitung biayanya. Kita tanggung. Itu yang dimaksud dengan yatim. Jadi yatim itu orang yang mati bapaknya. Cuman di awak aku ibu dalam konteks Minangkabau kok, justru yang mati induk yang bedo. Ya, asal mati induk apa langsung. Sebab tak boleh apa ko taluk rumahnya lain. Kadang awak menumpang rumah mintu nak, rumah di apalagi kau ambil tanah di pusako, awak ambil rumah di tanah pusako istri nak. Itu langsung pai sini tu Pak. Lah kamari pai lah apa tadi. Anak dah mungkin dibawa lah tu. Awak gelandangan mah. Awak tak punya rumah lah. Itu susahnya laki-laki di Minang ke Pak. Itu makanya kalau ibu mati dalam konteks kita yang matrilineal ini memang agak berat ya beban seorang anak kalau ibunya yang mati. Karena itu saya dalam konteks kita ini anak yang mati ibu santuni jugalah. Kenapa? Sama prinsipnya, dia sendirian. Jiwanya tergoncang berat ketika ibunya mati. Justru dawak di Minang lebih rancak apa mati leh. Enak. Lebih rancak apa mati pada mak leh. Dalam konteks di Minang kalau mati apa berlanjut kurang tapi sayang tidak kurang no. Perhatian tidak pek jo. Kok mati induk selesai sadonya. Itu. Makanya dalam konteks kita yang di Minangkabau ini
yang mati ibu tetap juga lah dapat santunan. Walaupun secara syariat yang mati ibu tidak berhak dapat santunan. Karena yang berhak dapat santunan yang mati bapak saja. Karena yang disebut yatim itu yang mati bapak. Gitu. Karena dalam sistem patrilineal, kalau mati bapak hidupnya bermasalah. Bapak mati, kasih belanja ada, ibu diambil orang lain, dinikahi, dibawa pergi, dan kita pun menumpang hidup dengan keluarga ayah kita. Syukur-syukur dapat keluarga yang memang menyayangi kita seperti ayah kita. Kalau enggak, hidupnya begitu menderita sampai dia dewasa. Nah, gitu. Nah, itu namanya yatim. Nah, kata Allah, berikan kepada anak yatim itu harta mereka. Saya kalau mati sekarang ibu, punya harta warisan. Istri saya hanya dapat 1/8 dari harta saya. Kalau saya tidak punya ayah dan ibu lagi, 7/8 itu untuk anak saya semua. Silakan anak saya membagi. Anak saya masih kecil-kecil. Maka istri saya menyerahkan harta yang 7/8 itu ke ayah saya atau saudara laki-laki saya. Karena anak saya akan mereka bawa. Begitu Pak ya, secara prinsip ya. Cuma kita jarang-jarang melakukan ini Pak. Kalau saya meninggal dunia, ya, harta saya misalnya ada 1 miliar. Istri saya hanya 1/8 dari 1 miliar itu. Ya, sekitar 125 juta lah dia dapat. Sisanya untuk anak saya, dan harta ini diserahkan ke kakeknya atau ke ayah saya atau saudara saya. Karena anak saya akan diambil oleh saudara saya atau bapak saya untuk mereka besarkan. Istri saya tidak boleh mengambil bagian itu. Nah, itu yang agak susah Pak ya. Nah, rumit tuh. Karena kita ini kalau mati suami, harta dipegang istri. Dengan dalih anak masih kecil-kecil. Itu tidak bisa tuh ibu ya. Ibu hanya berhak 1/8 dari total aset yang dipunyai suami ibu yang mati itu. Kalau begini keadaannya Ustaz, suami saya mati, anak tetap dengan saya. Itu toh. Karena anak masih kecil-kecil nih. Anak tetap dengan ibu. Maka saudara suami ibu atau ayah dari suami ibu, mereka yang menjamin anak-anak ibu. Harta peninggalan bapaknya tetap ibu pegang, tak boleh ibu pakai. Tetap ibu pegang sampai mereka dewasa nanti. Setelah mereka dewasa, diserahkan sesuai pembagian hak mereka masing-masing. 1 laki-laki, 2 perempuan. Ya. Tidak boleh hartanya dipakai. Hingga untuk kebutuhan dia pun bukan dari harta warisan itu. Kenapa? Karena kebutuhan dia ditanggung oleh kakeknya atau saudara bapaknya. Sampai dia dewasa. Harta peninggalan bapaknya utuh diserahkan kepadanya ketika dia sudah balik nanti. Ibu, kalau ibu merawat anak ibu yang bapaknya mati itu, ibu tetap membagi harta itu untuk mereka. Catat. Di rumah ini misalnya, rumah ini kalau ini hanya peninggalan rumah satu-satunya, dibikin surat di situ, rumah ini saya hanya 1/8, anak saya yang bertua segini, yang nomor 2 sekian, bikin surat, tanda tangan, ada saksi. Harus ada kekuatan hukumnya. Harus begitu Pak. Ya. Ya. Jadi kalau nanti mati suami ibu, harta itu tetap ibu bagi. Walaupun rumah satu-satunya yang ditinggalkan, dibagi itu bukan berarti diserahkan langsung, tetap ada catatannya, si anu fulan sekian, si fulan sekian, si fulan sekian. Ya. Tetap. Kenapa begitu? Kalau nanti ndak ibu bagi, ndak ibu jelaskan pembagiannya dan mereka ndak dapat pembagiannya berapa-berapanya. Ibu kalau anak ibu masih kecil-kecil apa artinya itu? Ibu masih janda muda maksudnya itu. Ya enggak? Kalau ketik-ketik anak itu janda muda nama itu. Yang nama janda muda ke Pak? Gampang dapat jodohnya. Dapat ibu suami baru. Iya kalau suami ibu saleh, paham agama. Kalau tidak,
harta peninggalan bapak anak-anak ibu akan diambilnya. Dan tidak ringan dosanya itu, makanya kata Allah, kalau dia tidak menyerahkan harta anak yatim itu, apalagi memakannya, apalagi menukarnya, itu dosa besar. Ya, dosa besar. Ini banyak ibu-ibu nih, Mas. Kejadian begitu. Mati suaminya, harta tidak dia bagi ke anak-anaknya, tetap dia pegang nih. Alasannya anaknya masih kecil-kecil. Akhirnya harta itu dimakannya, dipakainya. Tidak boleh, haram itu walaupun itu anak ibu. Karena itu harta anak yatim. Karena dalam konteks syariat, anak itu diserahkan ke kakeknya atau ke pamannya. Ibu tidak ada lagi urusan dengan anak itu. Harta ibu yang 1/8 saja ibu ambil. Jangan ibu pakai harta anak-anak ibu itu. Makanya begini, misalnya peninggalan suami ibu hanya rumah satu-satunya, berarti ibu hanya berhak 1/8 di rumah itu. 7/8 milik anak-anak ibu. Bikin catatan, sekian anak yang pertama, sekian yang kedua, sekian bagiannya. Ibu kalau mau menempati rumah itu, ibu minta izin ke anak-anak ibu. Nak, rumahku kan milik kalian. Ama 1/8 di situ punya sahamnya. Boleh ndak ama menumpang di rumahku dulu? Memang begitu ibu, tuh punya mereka. Harusnya rumah itu dijual, ibu ambil 1/8, penjualan rumah itu dikasihkan ke walinya. Siapa walinya tadi? Kakeknya atau saudara ayahnya. Dan kakeknya dan saudara ayah itu haram pula memakai harta itu. Saudara saya meninggal dunia, adik saya meninggal dunia. Dia meninggalkan harta. Ya, maka harta yang bagian anak saudara saya ini, kebenakan saya ini, memang saya pegang, tapi tidak boleh saya gunakan hingga untuk kebutuhan dia. Lalu kebutuhan dia bagaimana? Ya saya tanggung. Hartanya tetap utuh saya berikan ketika dia sudah dewasa nanti. Jangankan untuk memakai harta dia, menggunakan harta dia untuk dia pun tidak boleh. Itu persoalan anak yatim ini serius nih Pak. Ya, tidak sederhana tuh Pak persoalan anak yatim ini. Ya. Maka saya khawatir jangan-jangan awak laki-laki di Minang ke Pak kundo saya ke neraka saya doang Pak. Ya. Saya berdakwah Pak, kalau mati dosa anak awak, adik awak mati atau kakak awak mati, awak tidak peduli juga anak-anaknya loh Pak. Harusnya Pak, kalau mati saudara kita yang laki-laki, semua yang laki-laki adik kakaknya berkumpul. Berapa anaknya? Tinggal 2, baik. Patungan kita. Atau per bulan, sekian sekian per bulan, sekian per bulan. Jelas tuh Pak. Kalau tidak semua laki-laki itu berdosa tuh Pak. Semua saudara bapaknya menanggung dosa itu. Karena dia mengabaikan kewajiban dia. Istrinya tidak ada lagi urusan dengan anak itu. Begitu suaminya mati, anak itu sudah selesai urusan dia menikahlah. Anak tinggalkanlah sama saudara bapaknya atau kakeknya. Hartanya serahkan. Ini harta peninggalan bapaknya, saya serahkan ke papa atau saya serahkan ke uda. Nih. Yang walinya, yang warisnya tidak boleh memakai harta itu, haram hukumnya. Kata Allah nanti ketika dia sudah dewasa, wa atul yatama amwalahum. Kalau mereka sudah dewasa, kalian serahkan harta yang ditinggalkan bapaknya waktu dia kecil dulu utuh. Tidak ada boleh rusak. Kecuali begini Pak, pamannya kok miskin bana, sabana miskin. Tambah lu anak adik 3 orang tinggal Jawa. Kebetulan yang punya harta tu boleh dipakai dalam konteks yang ma'ruf. Untuk kebutuhan pokoknya boleh. Tapi kalau saya misalnya saya punya uang cukup, penghasilan saya cukup, lalu untuk anak adik saya ni, peninggalan adik saya yang saya berikan ke dia. Tak boleh. Berdosa saya. Ada Pak? Nah, ini ya yang kita tidak peduli ni Pak. Ya, padahal hukumnya tegas soal itu. Jadi kalau sudah dewasa nanti kata Allah, nah serahkanlah harta mereka utuh. Makanya ibu penting nih ya. Ibu kalau suami ibu mati, tolong harta dibagi. Bagi. Tidak boleh ibu tahan hartanya. Nanti tak pakai di ibu. Yang boleh ibu pakai yang 1/8 saja. Kalau harta anak yatim ini dikembangkan, makanya harta anak yatim itu kalau misalnya apaknya meninggalkan uang misalnya 1 miliar,
Jangan disimpan di rekening, Pak, sampai nyonya dewasa, habis uangnya nanti. Uang 1 miliar peninggalan bapaknya gulirkan untuk usaha. Keuntungannya kasihkan ke dia, Pak, untuk biaya dia. Modal dia tetap 1 M. Itu yang baik itu, Pak. Adik saya meninggalkan harta untuk anaknya 1 M. Uangnya jangan disimpan di rekening, nanti habis. Inflasi. Uangnya saya jadikan usaha, tapi keuntungannya bukan untuk saya, untuk biaya dia. Nanti yang saya serahkan ke dia utuh seperti peninggalan bapaknya. Gitu ya. Masya Allah, Pak Ibu ya. Aturannya untuk anak yatim ini ya ketat. Nah, kata Allah, nanti berikan harta mereka ya ketika mereka sudah dewasa. Wala tatabaddalul khabis bittayyib. Jangan engkau menukar harta mereka yang baik dengan yang buruk. Ini anak yatim, apaknya lah mati, amaknya dinikahi orang, anak tinggal jawabnya sekarang-kadang ku baru, mau 2 tahun 3 tahun, dan tentu haratonya dia tu, bisa ditukar itu mah, bisa misalnya apaknya meninggal oto dulu ketika apaknya mati, dia tinggal oto ku pajero misalnya, habis itu kaya panza dia gini lagi ku apa oto atau apa nggak, tak boleh tu, ya, tak boleh. Apa yang ditinggalkan bapaknya itu yang kita berikan. Tidak boleh ditukar. Ya, kalau ditukar itu huban kabira, dosa besar. Jadi mengganti harta anak yatim saja tidak boleh. Walaupun nilainya bisa jadi sama, tapi pandangannya berbeda dalam keindahan misalnya atau dalam kelas misalnya. Lain sama-sama Pak Jero, tapi kelasnya lah beda, tidak bisa juga. Tidak boleh menukar harta anak yatim. Tuh Allah sebut begitu tuh. Seperti apa ditinggalkan bapaknya nanti dulu, seperti itu pula diserahkan ke anaknya. Ya. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Jangan engkau makan harta mereka. Ya tuh. Misalnya bapaknya meninggal piti, lalu piti kau pakai. Kalau dipakai hutang. Ianya tinggal jo ambo Ustaz, walaupun nyo tinggal jo apa, inyo tinggal jo apa tu kewajiban apa? Ya, tetap tak boleh memakan harta mereka. Ni ibu-ibu jangan anggap sepele ni ibu-ibu ni harta suami ibu mati, lalu ibu harta ibu sama ibu aja. Nanti ibu makan hartanya nanti itu. Makan harta anak yatim tu besar dosanya itu, kata Allah apa? Innama yaquluna fi butunihim nara. Orang yang makan harta anak yatim tu makan api dia itu. Ya. Innal ladzina yaquluna amwalal yatama zulman innama yaquluna fi butunihim nara, kata Allah begitu ya. Yang makan harta anak yatim tu makan api. Enggak ringan urusannya Pak, makan api. Ya. Itu masalahnya misalnya begini ya. Kalau misalnya ya ibu menikahi duda atau bapak menikahi janda, tanya mana harta peninggalan bapaknya itu. Jangan disentuh-sentuh yang itu, Pak. Jangan ibu-ibu sentuh yang harta peninggalan ibunya itu. Tidak punya kita, itu punya anaknya itu. Jangan memakan harta anak yatim, tidak boleh. Ya. Makanya tadi itu walaupun kita yang memelihara anak yatim itu, ya, walaupun untuk pembiayaan mereka, tidak boleh. Karena biaya itu dari kita yang wali, yang waris, yang menanggung. Wa 'alal waris mislu zalika. Yang bertanggung jawab mengasih belanja dia sampai dia besar, sampai dia menikah kalau perempuan adalah warisnya. Ya. Jadi bukan dengan harta dia dari biaya itu Pak Ibu. Jangan sampai habislah lagadangnya Pak Ibu, labi haratonya, Pak, habis haratonya, pilang habis semua yoden mah enggak betul tuh Pak Ibu, enggak boleh tuh. Ya. Tetap hartanya utuh kita serahkan. Nah, siapa yang melakukan itu, yang tidak memberikan harta anak yatim tadi, yang mengganti harta anak yatim tadi, atau yang memakan harta anak yatim tadi, maka dia telah melakukan ya huban kabira, dosa yang sangat besar. Itu makanya dulu ketika Nabi Isra dan Mi'raj diperlihatkan ke Nabi orang yang punya perut sebesar onta ya ular kalajengking perutnya. Perutnya besar sekali. Yang isi perut itu ada ular kalajengking yang besar sebesar onta. Nabi heran tanya ke Jibril, siapa tu ya Jibril, kata Nabi, itulah ya yang memakan harta anak yatim. Ya bukan itu hukumannya, maksudnya betapa buruknya orang makan harta anak yatim itu. Buruk keadaannya. Maka diberikan tamsil namanya. Tamsil itu
perumpamaan betapa buruknya pekerjaan itu, memakan harta anak yatim. Ini untuk bapak-bapak ini, kalau ada nanti bapak adiknya, kakaknya meninggal dunia, tolong anak dia kita jamin sampai dia dewasa. Tugas kita, kewajiban kita. Istrinya tidak ada kewajiban lagi dengan anaknya itu. Beruntung dia mau merawat anaknya. Ya, beruntung dia mau merawat tuh. Kewajiban kita dia tunaikan tuh. Saudara perempuan dia yang merawat, siapa yang mati ini Pak? Yang dirawatnya anak yatim tuh. Misalnya mati ibunya atau bapaknya. Bapaknya mati, lalu tinggal anak-anak, lalu dirawat oleh saudara ibunya. Gitu. Oh iya, justru itu yang oh saudara perempuan. Enggak, ke laki-laki Pak. Yang wajib merawat itu saudara laki-laki bapaknya, bukan saudara perempuan bapaknya. Kalau dia minta, maka yang laki-laki kasih biaya tiap bulan. Boleh jadi adik saya yang paling kecil mati. Saya punya kakak perempuan Pak, yang besar. Kewajiban ada di saya nih, adik saya, anak adik saya ini Pak. Tapi kakak saya bermurah hati. Keceknya, dia bela anak adik ko, ya yang bosalah anak adik wak ni ketik ko yang bosalah. Kecik uding mo. Dapat alun ni, bara biayanya sebulan buat unit telepon dan besok mau kirim, mau transfer. Makanya ibu-ibu jangan ibu marah pula kalau suami ibu membiayai anak saudara ibu. Ibu-ibu kok banyak yang tidak paham agama kok. Mati saudaranya, anaknya dikasih belanja oleh suami ibu tiap bulan. Ibu punya berang, mangalo bagi belanja tiap bulannya aja. Dah betul toh? Ibu tuh memang tak mengerti agama aja tu. Berdosa suami ibu tuh kalau membiarkan anak saudaranya terlunta-lunta itu. Harusnya ibu dorong, Pak, baunya ke rumah awak. Harus istri yang paham agama begitu. Saya kalau mati adik saya, istri saya harus bicara ke saya, udah bawalah anaknya kamari, tinggal jawab di siku. No kewajiban ambo. Ndak nyo berang lo ambo bagi belanja ke nyo tiap bulan lah. Ya. Itu aturan begitu tuh. Orang ibu kau dosa bagi. Yang merawat kan saudara yang perempuan, tapi yang laki-lakinya membantu. Bukan membantu, full membantu, full. Kewajiban. Membantu ala kadar mereka tu. Etong bara ke biaya per bulan. Tentu sesuai kesanggupan. Ya dah. Tapi tidak boleh cuek situ. Ya. Kewajiban dia. Maka Nabi Muhammad mati bapaknya, siapa yang menjamin? Kakeknya. Lah mati lo kakeknya, ke siapa pindah? Pamannya. Sampai Nabi menikah. Ya dah. Memang begitu aturannya harusnya. Ya. Jadi mulai besok kalau ada ibu mati saudara suami ibu, dorong dia membiayai anaknya tuh. Ya tuh, suami ibu tuh. Itu kewajiban dia tuh. Jangan ibu mengambuk siapa pergi belanja kayaknya. Ya tuh. Ya. Mangalo nyo ke DBI tiap bulan itu dak betu tu, dorong. Ya. Kok ibu-ibu kok perlu ya pengajian, Pak. Ya, supaya ndak monopoli. Ini ibu-ibu kok monopoli tu. Ya kan. Tu awak saya sado, ndak boleh macam tu. Nya kewajiban kami kok ibu saya cik lah. Ibu kami, ayah kami, ibu, anak, saudara perempuan, anak saudara laki-laki kok matinya. Tu sado ke kami tu ikut tu mah. Tu maka kami dapat warisan kat kadang tu. No banyak ke kami tanggung ikut tu mah. Gitu. Nah. Gitu. Masih ada pertanyaan, Bapak Ibu? Sampai sini dulu. Ada Ibu pertanyaan? Silakan Ibu. Boleh. Jadi suami itu masih tinggal sama ibu. Tapi dia ada warisan baru, Ustaz. Suaminya mati. Yo. Tidak ada meninggalkan warisan. Iya, anaknya tinggal, jadi punya anak. Yang wajib memberi nafkah anak itu ayahnya, kakek dari anak tadi. Saya kalau mati saya belum punya harta. Ya kebetulan rezeki yang bu sampai mati yang bu, anak saya kewajiban bapak saya. Waris, makanya bapak saya dapat harta saya 1/6. Atau dia dapat kalau tidak punya anak
ya kalau apa sepertiga atau mungkin ayah saya dapat 2/3, ya toh. Maka dia besar dapat bagian itu, waris namanya. Atau saudara saya kalau punya anak kan jadi waris saya. Nah makanya Bapak Ibu, kalaupun mati dia, tetap biaya hidup anak yatim ini sampai dewasa itu ditanggung oleh keluarga ayah yang laki-laki. Kalau ayah kakeknya tidak ada, ya ke saudara ayahnya lah, pamannya. Yang saudara perempuan tidak ada kewajiban. Gini loh Ibu, perempuan tuh tidak ada kewajiban ke siapapun kecuali pada suaminya. Ibu kalau lama nikah, ibu bercerai dengan suami, anak itu tidak ada urusan ibu. Ibu campak si anak tuh lah. Ya, kan ibu lah saya itu lain soal. Hukumnya tidak ada lagi. Asal dicari di suami campak anak itu. Bawa lah anak ada lah ya. Hah? Ayo kau nak tahu itu lain soal ya kan. Kalau secara hukum itu campak si anak itu. Tapi karena ibu kalau sudah menikah tidak ada lagi urusan ibu satu saja, suami ibu. Tidak ada urusan ibu dengan anak, dengan ayah, tidak ada urusan ibu suami satu-satunya. Makanya ibu kalau sakit orang tua ibu, ayah ibu sakit, ama ibu sakit, ibu tidak ada urusan merawat mereka. Merawat ayah ibu, ibu anak laki-lakinya. Jangan sampai ibu dek merawat ayah ibu, dek merawat ibu ke suami dan terbengkalai itu kewajiban. Berdosa ibu itu. Karena yang bertanggung jawab ke ayah ke ibunya anak laki-lakinya. Karena anak laki-laki itu milik ayah ibunya sampai mati. Anak perempuan milik ayah ibunya sampai menikah. Menikah selesai milik ayah ibunya, suaminya punya milik. Makanya itu penting juga itu diketahui. Kalau tua orang gaya awak bertanggung jawab laki-laki. Nah, cuman masalahnya awak di Minang kok Pak. Banyak orang gaek lebih ketujuh dua anak pedusi tinggal. Pada dua anak laki-laki. Tak betul? Bagus ketujuh orang gaek dua anak pedusi tinggal pada anak laki-laki. Ya kadang minantunya kok mengambuk sekalinya tiap hari. Itu dah taluk di rumah tu lah. Ya bisa begitu. Makanya lebih senang anak pedusinya padahal kewajibannya pada anak laki-laki itu. Ya. Saya dan harta saya milik ayah saya. Makanya ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayah saya kalau datang ke rumah saya itu ambil sisi rumah hamba. Apa kata Nabi ke laki-laki itu? Anta wa maluka li abika. Jangankan semua hartamu, engkau pun miliknya. Jadi kalau mintu ibu datang ke rumah, ambil kulkas, ambil TV, bawa pulang, ya punya nyo tu ada. Calian saya lah. Untung li TV bawa pulang, maka memang balik TV bawa pulang dok mangai ibu. Pulang lang lagi sekolah aja. Lah, habis ibu tu mah. Kalau kami tak milik ibu lah. Ya. Ngambuk seorang rumah pulang lagi saja. Tapi kalau ibu ya milik kami. Makanya ibu tidak ada kewajiban merawat ayah ibu. Tapi beruntung ibu dapat suami misalnya yang paham agama dengan baik. Sakit suami mertua dia dirawat pula. Sakit ibu dia rawat pula. Dikasih belanja orang tuanya, dikasih belanja mertuanya. Beruntunglah ibu dapat suami begitu. Tapi kalau tidak, memang tidak ada kewajiban. Kewajiban ibu pada suami saja. Orang tua ibu siapa Ustaz? Ya anak laki-lakinya. Siapa lagi? Ketua harta dia sampai mati itu. Ya, sama dengan anak tadi. Kalau mati itu bapaknya, siapa yang tanggung jawab lagi? Istri tidak ada tanggung jawab lagi. Selesailah. Yang tanggung jawab itu saudara laki-laki bapaknya karena itu waris, atau ayahnya karena itu waris. Nah, makanya benar tuh Pak. Apa kalau mati anak apa, cucu apa tuh japak. Apa ambil cucu apa tuh? Baunya anak apa? Nyo fulan bin fulan bin fulan bin fulan begitu di akhirat nanti itu. Makanya yadkhulunaha wa wan salaha min abaihim aba kata. Awak dipanggil nama apa kata pada bunuh itu. Saya fulan bin fulan bin fulan ayah punya awak tu. Ambil anak tu. Oh kok namu minantu awak ko bekas minantu awak ko mantan minantu awak ko ma ben anaknya biarlah apa tanggung biaya tiap bulan dia. Apa kirim tiap bulan biayanya. Itu. Yang dia puak kalau meninggal anak beliau maka cucu beliau ya tu tanggung jawab. Ya kan? Mati beliau anak laki-laki dia, saudara laki-laki itu. Yang istrinya tidak ada urusan lagi.
Bisa nyantan anaknya tuh kami tuanya, Pak, ambo kama nikah, Pak. Ya, anak ambo Pak ambil lalai. Itu harusnya tuh. Cuman ibu kena taluk rasa itu lah nak. Nah, itu. Itu perasaan lain soal. Kita bicara hukum, kalau hukumnya begitu aturannya. Nah, jadi begitu tuh ibu ya. Nah, jadi kalau yang mati itu saudara apa? Laki-laki, ya saudara laki-laki itu lain tanggung jawab. Masih ada lagi, Bapak Ibu? Silakan. Silakan Pak. Saya punya orang tua yang tinggal orang tua saya kan ibu. Ibu ini sakit, jadi yang memeliharanya ke kampung saya. Ya. Nah, jadi saya pernah mau bawa dia, istri saya mau juga merawat istri, tapi keluarga saya biar aja di kampung sama kakak. Jadi gimana hukumnya jadinya? Persoalannya kalau bapak tidak mau merawat, bapak berdosa. Sekarang kita mau merawat, cuman adik apa kakak yang di kampung yang peduli ingin merawat keceknya. Maka bapak bayoleh, ayolah. Kalau kalian akan merawat apa, merawat yang ama, bara biaya yang kalian butuhkan per bulan. Abo transfer tiap bulan. Kalian yang merawat, ambo agilo belanju kena kalian payah merawat. Para 2 kali sebulan. Betul Pak. Dan istri harus paham. Jangan preso saya struk ATM tiap sewanta begitu. Nah, cari bukti transferan tiap sewanta jabahan cakak saya tiap hari itu. Kalau ada istri ya yang menjadi penghalang bagi suaminya untuk merawat atau berbakti pada ibunya di masa tua, karena bahasa Al-Qur'an begini. Ya fa imma yablughanna ahadukum indakal kibar ya. Kalau salah satu dari mereka au kilahuma atau kedua-duanya telah mencapai usia tua indakal kibar di sisimu. Di sisimu Pak ya? Di sisimu ya? Apa makna di sisi ini Pak Ibu? Ayah ibu kalau sudah tua dia di sisi kita. Sebagaimana kita masa kanak-kanak di sisi mereka. Berdosalah seorang anak menitipkan ayah ibunya di panti jompo. Karena Al-Quran mengatakan indaka, ayah ibumu kalau sudah tua di sisimu. Di sisimu. Apa makna ayat itu? Kalau orang tua sudah tua renta, sudah tua itu, kalau dia belum tua tidak apa-apa. Dia masih bisa mencari kehidupan. Ini sudah tua, udah kibar, tidak ada lagi tenaga dia. Maka orang tua tadi, laki-laki perempuan di samping anak laki-lakinya. Itu makna kata indaka itu. Ya. Tuh di Al-Isra ayat berapa? Ayat 23, 24. Ya. Kebanyakan istri nak mau merawat mertua. Ya itu kenapa memilih perempuan itu karena agama tadi. Nikahilah perempuan karena cantik, karena kaya, karena nasab. Yang paling beruntung karena agama. Tahu dia kewajiban suaminya, dia dorong suaminya. Ini memang banyak jadi jalan menjadi sebab pertengkaran rumah tangga tuh Pak. Persoalannya satu saja, istri tidak paham agama. Itu. Enggak Pak, enggak paham agama aja tuh. Kalau dia paham agama enggak begitu itu. Ya Pak, harusnya dia dorong Pak, bawa lama kamari, Jawa tinggal. Oh enggak namu yang di kampung lah, yo leh. Bara biaya per bulan namu tanggung. Tapi kalau apa balape tangan Pak berdosa Pak. Cayolah kamu. Karena Allah suruh indaka. Kalau mereka sudah sampai usia tua, maka dia harus berada di sisimu. Silakan Ibu. Kalau kita semua bersaudara perempuan, bagaimana soal warisannya Ustaz kalau ayah sudah meninggal? Kalau perempuan semua perempuan itu hanya dapat 2/3. Ibu seperempuan ampe, anak beliau laki-laki, ada yang laki-laki loh, perempuan saya ampe, maka dia dapat 2/3. Istri dapat 1/8, lalu dari sisa 1/8 itu 2/3 semua anak perempuan dibagi rata, tersisa 1/3 kan untuk saudara ayah ibu. Itu namanya warisnya. Ya. Kecuali ada laki-laki habis dibagi rata semua, habis dibagi semua karena satu laki-laki 2 kali perempuan dan dia menghabiskan semua sisa. Anak perempuan menghabiskan semua sisa harta bersama anak laki-laki, namanya asabah. Tapi kalau perempuan saja pasti bersisa, sisa itu untuk saudara ayah.
Saudara ayah, paman. Gitu. Silakan Pak. Sebentar Pak. Ya. Gini, yang meninggal bapaknya dulu. Bapaknya meninggal, berarti kan punya harta warisan. Lalu harta warisan dah belum dibagi. Ada warisan ibu juga. Ketika bapak mati, mana duluan bapak pada ibu? Masih ada ibu, berarti ada bagian ibu 1/8 itu. Lalu 7/8 untuk anak-anak. Nah, sebelum dibagi yang 7/8 sisa ini, ibu meninggal, tetap yang 1/8 dibagi pula bersama nanti. Ya. Berapa anak beliau misalnya? 7, berarti 1/8 nanti dibagi 7 pula. Dari total tadi, misalnya bapaknya meninggalkan harta 1 miliar. Dikeluarkan untuk ibu lu 1/8, 125 juta. Yang 125 juta ini nanti dibagi 7. Yang sisa 125 juta ini dibagi 7. Nya belum sempat dibagi lah mati surang, tetap anaknya menggantikan bapaknya. Karena anak ini meninggal setelah bapak meninggal. Beda kasus kalau bapak ini meninggal sebelum kakeknya. Misalnya anaknya meninggal duluan, baru bapaknya meninggal. Maka anak dari anak yang meninggal ini, cucu namanya itu, dia terhalang oleh paman-pamannya. Ya. Karena yang berhak warisan adalah ayahnya yang hidup. Sekarang ginilah, bapak saya punya saudara bertiga. Ya. Bapak saya masih hidup, adik saya udah mati. Dia punya anak, 2 hari setelah adik saya mati pula bapak saya. Maka anak adik saya dapat warisan dari bapak saya tadi. Kenapa? Terhalang oleh saya. Karena saya pamannya. Tidak berhak dia dapat, kecuali dikasih nanti hibah, itu boleh. Kalau secara hukum tidak dapat diwariskan, walaupun kompilasi hukum Islam di Indonesia ini dia menggantikan bapaknya, tapi dalam hukum fikih klasik tidak dapat tuh. Nah, persoalannya tadi kan ini laki-laki anaknya meninggal setelah bapak tadi kan. Maka anaknya menggantikan bapaknya, mengambil bagian bapaknya. Silakan Pak Widadi. Ya, soal menjaga dan merawat orang tua. Kalau kewajiban anak laki-laki menjaga itu, ya, saya sampaikan tadi. Berarti kewajiban terhadap mertua. Ya. Sekarang saya kan mertua itu saya bawa ke rumah di sini. Anak laki-lakinya ada 3, tapi saya melihat kondisi dari kehidupan mereka, saya berinisiatif bawa aja lagi rekening karena istri saya juga ikut telaten untuk menjaga dan merawat. Jadi bagaimana batasan kita antara kita merawat orang tua, menjaga orang tua kita dengan mertua. Sebab di amakku nih barang lu membaca raja basah jadi bawah. Karena begini Pak, prinsipnya anak perempuan tidak dibebani tanggung jawab merawat ayah ibunya. Prinsipnya itu. Karena beban dipikulkan ke laki-laki itu, makanya indakal kibar tadi, ka itu laki-laki, bukan perempuan. Kalau anak perempuannya mau dan suaminya mengizinkan, dapat tambahan pahala lah dia. Tapi anak laki-laki tidak bisa berlapis tangan. Alanya aben duni mas anak, tidak bisa. Mereka berkewajiban temui itu, beretonglah. Bara mampu kalian sama-sama. Ya, dia amak dia rawat di uniawa, kumpul satu anak laki-laki. Sekian kebutuhan amak per bulan. Ya, tanya ke uni yang merawat tu, bara kebutuhan amak, makannya bara, kok pempesnya bara, kok bajunya bara, belanjonya bara. Kalkulasikan per bulan berapa? 5 juta. Bara anak perempuan, anak laki-laki sampai 1 juta 250 surang per bulan. Wajib. Bahkan kalau bisa uniko dia gironya belanja tiap bulan, dia nyolah payah merawat. Tugas awak nyolah lakukan mah. Terbengkalai itu tanggung jawabnya ke suami gara-gara merawat ayah awak sama awak. Gitu. Ya. Kecuali memang tadi tidak ada anak perempuan, tidak ada anak laki-laki, perempuan semua anaknya.
Itu apa boleh buat, bayo-yo selalai. Tak akan mungkin tega melihat orang kaya begitu tu. Bayo-yo lah le. Tapi kalaupun dia nak punya anak laki-laki saya, Ibu, tak ada anak laki-laki saya, semua anak saya perempuan. Saya di hari tua saya dirawat oleh saudara laki-laki saya. Atau anak laki-laki, saudara laki-laki saya. Begitu. Anak saya yang perempuan tetap suaminya nomor satu, bukan saya. Tetap suami nomor satu. Makanya ya perlu juga cari ya suami, istri yang paham agama sehingga ya dia berbakti pada orang tuanya, dia berbakti pula pada mertuanya. Sama perlakuannya, harusnya begitu. Tapi secara hukum tidak begitu kan? Kalau kita bicara hukum laki-laki, perempuan tak. Selesai. Nah, ini baru ayat yang kedua baru Ibu ya, surah An-Nisa. Ini masih banyak persoalan keluarga di surah An-Nisa nih ya, panjang ceritanya nih. Nah, begitulah dulu. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.